Ternyata setelah melakukan asesmen pasca program tahap 1 dari 50 nomor, saya hanya menjawab benar 42, sehingga nilainya 84 ya. Ini saya rekam beberapa, mohon maaf, seluruh soal, bisa teman-teman perhatikan. Soalnya di nomor 2 saya benar menjawab di nomor 2. Pembahasannya ada. Kemudian ini di nomor 3. Jawaban saya juga benar. Ini kita lihat teman-teman. Pembahasannya ada. Kemudian ini nomor 4. Nomor 5. Bisa teman-teman baca. Saya juga benar di sini. Lanjut ke nomor 7. Saya juga masih benar. Pembahasannya ada teman-teman. Kemudian 8 bisa kita lihat. Benar juga, pembahasannya juga ada. Ini nomor selanjutnya sama, soal ada, pembahasan ada, jawaban saya juga benar. Selanjutnya ini soalnya bisa dibaca. Jawaban yang saya pilih kembali tepat. Pembahasannya. Soal selanjutnya ini ada namanya Pak Roni, Guru Roni. Nah, saya di soal ini juga masih benar, pembahasannya juga ada. Oke. Kurikulum dalam kondisi khusus itu ya semua tahu ya, penyederhanaan dari kurikulum nasional. Ini salah satu pilihan ya. Boleh penyederhanaan yang disiapkan oleh pemerintah, boleh juga tetap, dan boleh juga sekolah merancang sendiri penyederhanaan kurikulum dengan berpatokan pada kurikulum nasional. Masih benar jawaban saya. Ini bisa dibaca pembahasannya. Oke, pembelajaran jarak jauh itu apa? Nah, pembelajaran jarak jauh itu merupakan Oke, saya kembali menjawab dengan benar. Pembahasannya ada. Ini ya, terulang. Soal selanjutnya seperti ini. Oke, jawaban saya kompetensi, benar lagi. Pembahasannya ada. Soal selanjutnya bisa diperhatikan. Oke, sama. Menambah waktu pembelajaran lewat internet, pemberian lembar kerja modul sebagai pendukung, benar lagi jawaban saya. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik termasuk dalam 3M itu memanusiakan hubungan. Ini yang pertama ya, memanusiakan hubungan. Memberdayakan konteks itu adalah 5M yang terakhir. Benar lagi. Pembahasannya ada. Nah, soal ini sudah masuk ke media pembelajaran. Oke, mohon maaf soalnya kita baca dulu. Oke, ini soalnya.
Yang termasuk media apa? Saya jawabnya ini ya, kubus dan kawat yang digunakan. Iya, jawaban saya benar lagi, pembahasannya ada. Lalu soal selanjutnya, apa tujuan dilakukannya asesmen diagnosis? Nah, ada 4 pilihan, mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Benar. Pembahasannya ada. Nah, ketika Bapak dan Ibu memberikan tugas kepada siswa, kemudian mereka disuruh untuk mengumpulkan melalui email, Google Drive, atau grup WhatsApp, maka itu namanya daring asinkron ya, dalam jaringan, tetapi tidak langsung ya, tidak langsung diperiksa hasilnya. Kalau sinkron itu yang langsung ditanggapi. Pembahasannya benar. Nah, ini kalau dia sinkron itu langsung dua arah. Kalau ini belajar tidak terjadi secara langsung. Ya, televisi dan radio itu merupakan pembelajaran yang berjarak jauh dengan model luar jaringan yang sifatnya offline ya. Oke, ini bisa kita baca pembahasannya. Kemudian di soal selanjutnya masih ada. Ini saya salah ternyata di sini ya, teman-teman. Pembelajaran yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Oke, apa aktivitas? Iya. Nah, aktivitas yang saya pilih adalah pembelajaran penjumlahan dengan pengurangan menggunakan alat makan. Saya kira ini kecakapan hidup ya. Ternyata ini memanfaatkan konteks. Kalau ini melakukan transaksi membeli dan menjual barang, itulah yang berfokus pada kecakapan hidup. Jadi saya salah satu di sini. Kita perhatikan ya di nomor berapa lagi saya salah. Karena ini ada 50 nomor. Nah, ini ada pembahasannya. Oke, asesmen terdiri atas 3. Ada asesmen untuk belajar, ada asesmen terhadap belajar, dan ada asesmen bagi. Nah, kalau dia untuk, berarti tujuan mendapatkan informasi yang digunakan pendidik dan peserta didik menentukan tujuan dan tahapan belajar. Ya, nah, kita bisa lihat pilihan yang lain. Saya benar, pembahasannya ada. Ya. Untuk soal selanjutnya, asesmen diagnosis berkala. Tujuan dan prinsipnya hal ini terkait dengan, nah ini saya benar di sini ya. Tadi agak gamang juga untuk memilih bagian yang pertama, tapi ternyata benar. Oke, pembahasannya bisa kita baca. Nah, ternyata saya salah di sini lagi. Dalam melakukan persiapan asesmen diagnosis non-kognitif awal, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti, saya jawab tadi, apa yang orang tuamu lakukan untuk membantumu belajar dari rumah? Ternyata, apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Ini ya, diagnosis non-kognitif. Non-kognitif itu berarti tidak berkaitan dengan konten materi yang akan dibahas. Tapi dia adalah aspek lain yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Saya salah lagi di sini ya, sudah 2 nomor. Pembahasannya ada. Wow, ternyata saya tidak mampu untuk mendefinisikan media. Media itu saya pilih tadi berbagai atau semua sumber yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi. Tapi ternyata yang benar adalah alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Jadi media ya. Ya, saya tadi tidak fokus. Salah ya, pada bagian ini. Sudah berapa? Sudah 3 nomor ya. Nah, ini alat fisik. Jadi media itu alat fisik. Biasanya kita kalau di sekolah alat ya. Iya. Kemudian ada sumber belajar yang tersedia dan ada sumber belajar yang disusun sendiri. Apa kelebihannya ketika dia disusun sendiri? Maka ini ya. Kalau kita menyusun sendiri sumber belajar pasti sesuai dengan rencananya. Gaya mengajar kita juga sesuai dengan sumber belajar yang kita susun, yang kita rancang, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, benar di sini ya. Tujuan utama pendidikan adalah ya kompetensi. Nah, kalau
Kalau selama ini kita mengajar dengan tujuan utamanya adalah memahami materi, berarti itu masih konsep, ya, tapi kompetensi ya yang dibutuhkan. Oke, ini pembahasannya. Nah, pertanyaannya, mengapa KI dan KD perlu diselaraskan? Bisa kita lihat agar sejalan dengan kebutuhan kondisi murid. Ini betul-betul ya, seluruh pembelajaran diharapkan berpusat dan bermuara kepada murid atau peserta didik. Pembahasannya ada. Nah, definisi dari pengetahuan konten itu apa? Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang akan dipelajari. Itu maksudnya konten. Iya. Iya. Nah, jelas pengertiannya di sini sama dengan pilihan tadi. Wow, saya salah lagi di sini. Guru Amir mengajar di daerah pedesaan yang tidak semua orang tua memiliki gawai. Saya mengatakan model guru kunjung. Ternyata model kelas luring berkelompok kecil. Jadi kelas luring berkelompok kecil, dia dalam luar jaringan berkelompok kecil, kemudian gurunya berkunjung ke kelompok kecil itu ya. Nah, boleh juga dia online. Karena di sini kan tidak semua orang tua memiliki gawai. Jadi sebagian siswa berkelompok kecil, kemudian yang lain bisa menumpang dengan kepada temannya yang memiliki gawai. Ya. Ini. Oh, saya salah lagi di sini ya. 4 kemampuan yang menandai penguasaan kompetensi pada siswa. Ya, tadi jawaban saya kompetensi benar, tapi saya salah pada 4 kemampuan. Ternyata kemampuan itu adalah menalar, benar. Siap hidup, oke. Kemandirian, benar, sama dengan pilihan saya. Ujian bermakna sama, ternyata di sini salah. Saya anggap di sini keterampilan, ternyata yang benar adalah siap hidup. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita baca ya. Oke. Ini lagi soal selanjutnya. Bisa kita baca. Oke. Saya benar menjawabnya ya. Ini pembahasannya bisa kita baca. Guru Joni mengajar kelas 1 SD. Perasaan dan keadaan siswa, menanyakan perasaan dan keadaan siswa itu biasa kan kita lakukan di awal pembelajaran. Ternyata secara tidak langsung Bapak dan Ibu guru itu sudah melaksanakan asesmen diagnosis non kognitif awal. Ya, sedikit lagi ya. Bahasannya ada. Soal selanjutnya ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan, ada KD berpasangan. Ya. Nah, ini pertanyaannya saya salah lagi. KD kelas 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Wah, bahasa Indonesia lagi ya. Langkah selanjutnya adalah seharusnya menetapkan indikator. Iya. Oke, benar ya. Selama ini ketika ada KIKD, maka di bawah KIKD itu kita tulis biasanya indikator kemudian tujuan. Iya, dibenar pada susunan LPP. Langkah yang kedua itu adalah menetapkan indikator. Indikator inilah untuk mencapai KD yang sudah ditetapkan secara nasional. Ya. Ini langkah-langkahnya, urutannya. Soal selanjutnya, Guru Ani menggunakan media belajar audiovisual karena ya, gaya belajar yang berbeda itu karakteristik peserta didik. Ya, ini materinya bisa kita baca pada bagian-bagian sebelumnya ya. Oke. Nah, seperti ini. 10 soal. Saya benar di sini ya, saya ingat sekali nih. 8 soal dari materi prasyarat, 8 soal ini terbagi lagi. Ada yang dari semester berapa ke semester berapa, saya tidak hafal betul. Tapi yang saya ingat adalah 2 soal pada materi yang akan dipelajari. Jadi jangan membuat asesmen diagnosis, kemudian semua soal dari 10 soal sederhana, semua soalnya adalah materi yang akan dipelajari. Tapi diambil dari materi prasyarat atau materi yang
sudah dipelajari sebelumnya. Itu pun dibagi sekian dari semester 2 pada kelas sebelumnya, bahkan diambil dari 2 tingkat ke bawah dari kelas sebelumnya ya, itu boleh. Oke. Nah, kemudian pekan lalu Guru Adit memberikan tugas membuat laporan. Oke. Guru Adit lalu memberikan komentar dan masukan. Ternyata 5M itu dianggap itu adalah membangun keberlanjutan. Ini bagian ya. Bagiannya ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah soal selanjutnya, nah ini juga saya salah di sini. Perhatikan daftar di bawah ini, memberikan komentar, membuat instruksi, membanyak asesmen. Nah, ternyata ini juga membangun keberlanjutan. Saya tidak pilih di sini teman-teman karena soalnya berurutan. Saya anggap bahwa masa soal berurutan dengan jawaban yang sama, biarlah saya pilih memahami konsep. Bisa saja ini yang benar atau soal sebelumnya yang benar. Ternyata benar ya. Soal yang sebelumnya benar, berarti soal ini yang salah. Harusnya ini membangun keberlanjutan. Ya. Oke, bisa kita lihat pilihan yang lain. Nah, ini pembahasannya. Soal selanjutnya mudah ya. Media seperti tape record, radio, dan telepon itu merupakan media belajar yang berjenis audio. Ya. Visual itu bisa dilihat, audio visual bisa dilihat dan didengar. Multimedia berarti dia di atas antara 3 ini ya. Ya. Oke. Nah, salah juga di sini. Dari pilihan berikut ini, manakah aktivitas yang dilakukan guru pada tahap pengelolaan hasil asesmen? Ternyata harusnya adalah melakukan penilaian untuk masing-masing peserta didik dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar. Ya, saya pilih bagian sebelumnya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat soalnya 4 pilihan. Pembahasannya ada. Ini soal selanjutnya, Pak Guru Wendy mengajak menjadi wali kelas 4 SD ya. Kita lihat. Oke. Soal yang disusun itu merupakan persiapan asesmen diagnosis kognitif. Kognitif itu berhubungan dengan konten materi ya. Ya, non kognitif itu berarti yang berhubungan tadi dengan keadaan siswa. Bagaimana orang tua mereka, apa yang mereka kerjakan di rumah, nah gitu ya. Bahasanya benar. Nah, ini tadi dalam konteks pembelajaran jarak jauh ada sinkron dan asinkron. Ya. Sinkron itu, nah saya benar memilihnya ya. Melihat langsung pemahaman murid atau keterampilan komunikasi saat itu juga, karena dia berlangsung 2 arah secara langsung. Ya. Oke, ini pembahasannya bisa kita lihat. Soal selanjutnya, selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua, cara memilih tantangan yang tepat. Tantangan yang tepat direkomendasikan kepada orang tua ini menyusun jadwal belajar bersama anak. Jadi jadwal belajar itu bukan hanya jadwal pada saat jam pertama apa yang dipelajari, tapi jadwal belajar itu bisa saja dia aktivitas selama 24 jam yang diatur antara orang tua dengan anak di rumah. Nah, kalau menjadi narasumber itu berarti memanfaatkan konteks. Iya. Ini ada pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Dihadirkan lagi kompetensi dasar, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Ternyata materinya listrik. Ternyata ada orang tua siswa yang bekerja di PLN dan memiliki waktu luang. Apa yang dilakukan? Pembelajaran yang cocok ternyata bisa membuat acara talkshow bersama orang tua murid yang bekerja di PLN. Memanfaatkan konteks ya. Ini jarang kita lakukan Bapak Ibu. Iya, tidak pernah kita tanyakan di mana orang tua mereka. Apalagi kalau pelajaran biologi,
orang tuanya petani berarti bisa berbicara bagaimana mereka bertani secara otodidak. Ya, ataupun jenis-jenis pekerjaan yang lain ya bagi orang tua peserta didik. Pembahasannya ada. Nah, soal berikutnya ini sepertinya saya benar ya. Oke. Dari pilihan berikut, manakah siklus asesmen di awal pembelajaran yang tepat? Jadi non dulu ternyata, baru kognitif, kemudian ada tindak lanjut dan evaluasi. Bisa kita lihat lagi ya. Pembahasannya ada. Oke. Soal di bawah bisa dilihat lagi. Setelah melakukan asesmen diagnosis berkala, apa yang harus dilakukan guru selama proses pembelajaran? Ada pilihan A, B, C. Ini yang terakhir ya. Ya. Menyesuaikan tapi berusaha untuk meningkatkan rata-rata seluruh peserta didik ya. Ya. Pembahasannya ada. Oke. Nah, pasti nih ya, mewawancarai orang berarti itu orang. Pesan, bahan, alat bisa kita baca apa yang membedakannya. Pembahasannya ada. Guru Iren kelas 3. Ini ceritanya. Dia bertanya, bagaimana kabar kamu hari ini? 3 pertanyaan. Dari pernyataan ya, pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang sedang dilakukan Guru Iren merupakan langkah-langkah asesmen awal pada tahap apa kira-kira ini? Ya, itu tahap ya, pelaksanaan asesmen diagnosis non kognitif. Jadi bukan lagi persiapan tapi sudah pelaksanaan. Kalau merancang baru persiapan. Ini sudah bertanya langsung berarti pelaksanaan. Benar. Tujuan diagnosis asesmen diagnosis di awal pembelajaran apa? Bisa kita baca pilihannya. Ya. Saya pilih B dan benar jawabannya ya. Pembahasannya ada. Kemudian, mungkin terakhir sudah ini ya. Konsep utama pembelajaran terpadu atau blended learning ya. Pembelajaran terpadu apa? Pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid belajar sumber belajar secara daring maupun luring. Ini sifatnya terpadu. Kita lihat. Ya, ini sudah menjadi soal yang terakhir ya. Ya, jadi 50 soal ini merupakan asesmen pasca program tahap 1 yang saya ikuti di Guru Belajar. Ini semua topik sudah saya baca, saya selesaikan. Dan sekali lagi teman-teman, sekali lagi Bapak Ibu, tujuan kita mengikuti ini adalah bukan semata-mata sertifikat. Bagaimana kita memahami konsep pembelajaran jarak jauh, saling berbagi, membaca praktik-praktik cerdas teman-teman yang lain, sehingga bisa berfungsi untuk proses pembelajaran kita di sekolah masing-masing dan terhadap peserta didik kita masing-masing. Salam sukses, Guru Belajar. Belajar bersama, insya Allah sukses bersama. Ya, semoga bermanfaat ya.